Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak kekayaan alam yang cocok dijadikan tempat wisata. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan banyak pulau, suku, bahasa, dan budaya, sehingga menjadikannya unik dan menarik. Keanekaragaman inilah yang membuat masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang ramah di mata masyarakat dunia. Saya Cindy dan Coach Donita Hapari akan berbincang-bincang tentang misteri senyum yang memiliki berjuta manfaat untuk membuat Anda menjadi lebih menarik dan bagaimana senyum ini dapat merubah suatu keadaan bila digabungkan dengan sapa dan salam. Coach Doni, jadi saya tuh sering membaca ya Coach, slogan-slogan tentang harapan untuk budayakan 5S. 5S di dalam melayani konsumen. Bisa Coach Doni jelaskan, Coach? 5S itu saya tahu. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh, senyum, sapa, salam, sopan, senyum, dan santun. Senyum, salam, sapa, ya, sopan, santun. Sebenarnya kalau kita cerita di konteks nomor 1 pertanyaan tadi kita itu udah masuk semua mungkin kali ya. Iya. Ya kan ada 5 alasan kenapa orang Indonesia ramah tadi Ramah, bukan terkenal masyarakat kan satu suka senyum. Iya. Kemudian sopan santun. Iya. Ya kan ya. Kemudian yang ketiga tadi suka bertanya, interaktif. Kemudian suka membantu. Lalu gotong royong. Kan gitu kan ada 5 kan kalau tadi begitu ya. Nah, itu ada 5 tadi itu. Nah, sekali lagi banyak kita ketemu slogan-slogan itu di mana? Misalnya di rumah sakit atau di mana saja, tapi mereka cuma nulis, Kak Cindy. Ya, mereka cuma nulis dan mereka tidak lakukan itu. Iya, Coach. Kalau kita masuk bannernya itu, pelayanan dengan 5S katanya. Oh, ya. Wih, kita pun berpikir S apa aja gitu kan. Iya. Ya. Es teler kah, es mambo kah, es campur kah, doger kah, misalnya begitu. Tapi perilakunya tidak mencerminkan apa yang ditulis. Iya. Nah, ini yang kejadiannya. Jadi dengan kekeluargaan lalu saling tolong menolong itu sudah memanifestasikan kita untuk langsung menegur itu. Iya, akan menegur. Misalnya, kalau kita peduli, kita akan pasti senyum ke sini. Yeah. Karena senyum, salam, sapa, sopan, dan santun itu menunjukkan kepedulian kita ke sini. Kemudian dengan 5S itu juga menunjukkan rasa hormat kita ke sini. Dengan 5S itu juga menunjukkan kita toleransi, kita toleran terhadap mereka, terhadap orang yang datang ke sini. Kemudian dengan 5S itu menunjukkan bahwa kita respect terhadap eksistensi orang tersebut, Kak Cindy. Eksistensinya apa? Dia lagi sakit kan? Iya. Eksisnya ya sakit gitu, Kak Cindy. Tapi kalau dengan kita senyum ke dia, kemudian kita datang, kita salam dia, kemudian kita sapa dia, bapak, ibu, adik, kakak, om, tante. Kemudian dengan sopan kita menanyakan apa yang dia rasakan. Dan dengan santun kita mendengar semua keluhan dia. Itu berarti kita respect, Kak Cindy. Iya. Menunjukkan kita respect. Nah, ini yang sangat dibutuhkan. Sehingga 5S itu bukan hanya slogan yang banyak ditulis di banner-banner yang ditaruh di depan pintu, di depan lift, di dinding. Tapi kita harus implementasikan itu. Iya. Betul, Kak Cindy. Ya,
masyarakat rumah sakit dan klinik ini kalau sampai ada slogan itu, dia harus lakukan itu. Jangan cuma tinggal baca tapi mukanya cemetut, kan tidak. Lalu pasien datang ke kita, kak, di situ bacaannya ada 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Oh kakak mukanya bete aja. Iya. Kan kontradiktif kan Kak Cindy? Iya. Nah, itu yang harus kita lakukan di situ. Nah, ini yang betul-betul harus kita lihat. Nah, sehingga apa yang kita tulis itu sesuai dengan apa yang kita lakukan. Itu Kak Cindy. Iya. Nah, dengan demikian jadikanlah 5S ini menjadi ciri pelayanan kita Kak Cindy. Karena kita tulis akan menjadi ciri pelayanan kita. Kemudian jadikan 5S ini menjadi jati diri dan tradisi kita. Oh iya. Di rumah sakit atau klinik kita. Kemudian jadikan 5S itu sebagai tata krama di kita. Nah, karena apa? 5S ini akan menjadikan kesan positif dan baik bagi customer ataupun pasien kita. Oh iya, betul. Konteks 5S ini kan bukan cuma di rumah sakit dan klinik, tapi semua industri pelayanan Kak Cindy. Diperbankan dipakai. Kak Cindy kan diperbankan kan? Iya. Nah itu. Nah, itu sangat dipakai. Konteks perbankan. Kalau kita masuk di bank sekarang, nggak susah sebut nama rata-rata gitu. Bu, semua tangan di dada. Selamat siang, Pak. Bapak mau menuju ke counter apa? Hebat. Itu dan dia senyum loh. Iya. Pak Satpam loh, security loh. Wih, Iya, selamat siang Bapak, selamat siang Ibu. Iya. Bapak mau ke counter apa? Itu loh. Kesan positif dan baik akan muncul di situ. Iya, kemudian apa? Dengan kita 5S itu akan membangkitkan rasa senang Kak Cindy. Rasa senang, memberikan penghormatan yang tinggi bagi orang yang datang. Kemudian mencerminkan bahwa kita menerima dia saat dia datang di tempat kita. Itu konteksnya di 5S itu. Kemudian pelayanan berbasis 5S ini, kalau kita lakukan dari hati yang tulus, kemudian kita ikhlas, ini akan memberikan dampak yang seperti tadi tujuh manfaat senyum tadi itu. Iya. Dan pada akhirnya apa? Kita mampu kok mempertahankan yang namanya bed occupancy rate itu. Iya, atau tingkat hunian di rumah sakit atau klinik itu, atau tingkat pasien yang datang berobat di tempat kita itu. Itu dia Kak Cindy. Jadi, pertanyaan kakak tadi itu sangat baik. Bahwa pakailah 5S itu untuk menjadi pelayanan kita, atau menjadi eksistensi dalam melayani pelanggan kita yang mampu membangkitkan rasa senang, kemudian merasa penghormatan, kemudian rasa penerimaan, dan pada akhirnya ya orang menjadi respect bahwa kita juga respect terhadap dia. Seperti itu Kak Cindy.